mendadak ada di garis pertahanan lawan. Tapi sekarang waktunya kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan bagaimana babak grand final di antara kedua tim ini, GPX Basreng versus Beletron Era, masih bersama dengan combo Linglung, Papulung dan juga ada Kolis di sini. Dan buat teman-teman ya yang lagi cari headset keren, langsung cari di e-commerce kesayangan kalian, SteelSeries Arctis Prime. Oke, dan sekarang kita lihat lagi bagaimana pergerakan yang udah dilakukan oleh beberapa pemain dari Beletron, di mana ada dua hero di bagian tengah. Ada pergerakan tadi dari Matilda dan juga Luyi yang digunakan oleh Cini. Nonton di Buya 5 menit lebih cepat dan dapatkan 25.157 diamond gratis. Yes. Jadi sekarang langsung ke Buya, karena gak nonton gak dapat diamond, gak Buya teman-teman. Sekarang tapi ini Papulung. Oke. The Walking Grass-nya diambil sama Vival. Bahkan Vival invasi ke jungle milik geng Kapak Basreng, karena dari geng Kapak juga mainnya setengah map juga nih, sebelah kiri tapinya. Ini sama-sama anak grok tadi yang digas tuh ya. Karena kan Rokusa berubah kan sekarang kan, jadi kayak anak grok gitu, masih kecil, batu-batu gitu. Oke, dan sepertinya udah ada invasi yang langsung dilakukan oleh Sky di bagian atas, karena dengan satu second yang dimiliki masih belum bisa untuk mendapatkan ke arah satu orange buff, dan malah dirinya yang menghilang dengan cukup cepat. Dua player dari GPX Basreng masuk ke dalam jurang yang mereka ciptakan sendirian. Ini rugi banget sih, karena dia udah coba invasi. Red buff gak ada, orange buff gak dapat malah ke take down juga, bahkan dua hero yang ke take down. Jadi pundi-pundi gold dari BTR lebih banyak, farming pattern juga lebih banyak. Jadi level pun bahkan nanti bakal lebih cepat Beletron Era sedikit. Nah itu dia lengkap tuh. Penderitaan tuh. Lengkap penderitaan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah mungkin peribahasa yang bisa menggambarkan apa kejadian barusan ya kalau Yo, tapi ini kan early game ya Pak Pulung. Early game. Anything can happen. Ingat Mobile Legend satu kali momentum biasa. Kalau sama Pak Pulung kalau udah main meta penggaris keluar guys ya. Dan bahkan kadang bukan meta penggaris, emang ditekan aja dari awal kok. Iya. Bahkan lawan Pulung angkatan laut itu bukan angkatan darat, nyelam mulu. Bener, nyelam bukan terbang. Sky masih level 3, berbeda dengan Vival yang udah level 4, dan bahkan mereka sudah melakukan serap terhadap Turtle. Belum ada gangguan, belum ada sebuah invasi ataupun pergerakan dari GPX Basreng yang kita lihat di dalam minimap untuk mendekat ke arah Turtle tersebut. Karena kan kalah item, kalah level. Kalau sampai mau di kontes yang ada malah rugi proyek. Tapi kita lihat di sini Barats langsung aja di grab mau coba dilempar dengan pas-pasnya, ternyata masih belum. Kok dia lucu ya, kayak nunggangin dinosaurus tuh. Gelunya gedean Barat. Gedean Barat ya. Aduh. Oke, Barat di saat dari LA-nya berubah menjadi bulir Afgan yang lucu, tapi sekarang untuk kali ini kita lihat aja udah ada diversi langsung dikeluarkan, ada telepon langsung dikeluarkan, begitu aja hilang sudah untuk Palmonnya. Mendadak mereka muncul dan membabat habis satu player dari GPX. Wah, ini sih kalau dapat 2 poin kill kayak gini menit 3 bisa terobos saja lah kupas ini. Tapi kita lihat Cincaunya juga mencoba untuk langsung diajar dengan knockout strike, masih bisa gocek imbang satu bandar terakhir. Apakah bakal tumbang? Ternyata masih belum. Buset, gocekannya boleh. Cincau kurang cappuccino-nya aja, tapi kelihatan langsung digigit sama Kupa. Untungnya dia masih bisa survive dikit. Kupanya langsung take down. Vival mencoba untuk langsung masuk, masih bisa digocek karena Vivian dengan solo dan guiding win-nya langsung menghajar. Cincau pun langsung masang bendera kuning. Ada burn effect juga barusan tadi terlihat ya kalau retribution soalnya. Iya, namun di bagian bawah juga Ele belum sanggup untuk bisa menghilangkan Valanir. Valanir masih sustain untuk berada di dalam XP lane yang dia jaga. Udah ada 2 orang yang terlihat. Sky-nya pun ingin melakukan sebuah farmingan terhadap gold buff yang pastinya bisa menambah pundi-pundi ketertinggalannya. Mulai dinaikin lagi, mulai berubah, tidak, ternyata masih sabar dan bener aja langsung dinaikin. Cyclone Sweep-nya masih belum bisa menembus, tapi di bagian tengah Cininya berhasil langsung didapatkan begitu aja dengan air gloom yang udah dikeluarkan oleh Funi. Ditabrak dengan Cyclone Eagle ke bagian depan, tapi ternyata dari jauh Florinnya tetap memperhatikan, hanya saja udah ada Sky yang langsung menghilang. Sky lagi, Funi yang langsung menghilang lewat sebuah tumbukan yang dikeluarkan oleh Vival. Karena tadi agak overextend gak sih Pak Pulung? Jadi dia kelamaan di sana, mencoba untuk malah ngebalikin untuk nge-take down seorang Vivian yang ada malah datang tuh tukang geboknya. Benar. Kang pukul bodyguardnya datang. Itu udah dipanggil-panggil tadi, woi tolong, tolong. Baru datang. Biasa bodyguardnya habis ngopi lupa, majikannya lagi diincer loh. Sabar apa? Oke. Diversion, rotation, combo memang dari awal nih. Kalau untuk Luyi ini ya udahlah ya, kita udah tahu ya bagaimana hero ini emang sangat-sangat menyebalkan sekali. Apalagi kalau dalam team fight dia punya position yang bagus, capek lawannya.
Capek banget sih, makanya kayak saking alatnya. Tapi kita lihat di sini Sky yang lagi mencoba colek-colek turtle-nya ternyata tercuri oleh seorang Viva, mencoba ke knockout strike. Sky dengan satu badan terakhir mencoba untuk kabur, masih ada circling eagle tapi Viva langsung nyusul, bahkan Sky-nya bisa ditumbangkan. Split dari LA, siapa yang bakal ditumbangi? Tanda dia kali ini mencoba untuk lari ke arah kiri untuk dapetin life regeneration-nya terlebih dahulu. Mulai bersatu kembali sang jelly lucu seperti sobatnya Papulung ya. Idi, lucu banget tadi bulir-bulir dari Alpukat dia mendadak berubah rame kayak begitu. Cuman di sisi lain itu pun bisa membantu stack yang dimiliki oleh Barat. Hanya saja di bagian atas ada Cincau yang udah mulai diserang oleh Cel. Ada trap lagi, mendadak kupanya langsung ngegigit ke bagian depan. Udah ada bantuan dari Florin dari kejauhan untuk bisa menambahkan HP yang dimiliki. Hanya saja sekarang sendirian Viviannya terjebak di dalam rentetan pemain yang dimiliki oleh Gepek Basreng. Di version langsung digerbek begitu saja. Cincau. Makanya jangan ke tempat yang esek-esek, digerbek langsung tuh sama Cel dan juga Vival ya guys ya. Aduh. Itu kayak mana tadi coba lihat? Soalnya dekat rumput Pak. Maksudnya kan kalau di rumput bergesekan dengan rumput gitu. Benar. Keluar kebeset badannya Iya, Pak. kebeset Pak. Apalagi kan rumput ilalang kadang-kadang gitu kayak mulut netizen tajam. Benar, tajam plus gatel. Nah, itu dia rumput kan kita nggak tahu. Belum lagi ada hewan-hewan yang sangat mengerikan di dalam rumput. Nah, walang kek, walang orang mengerikan. Laki macam apakah Anda? Oke, kita fokus lagi ke Land of Dawn, Pak ya. Iya, udah. Ini tadi kita udah ngomongin rumput nih masalahnya. Ya salah, tapi juga caster Liglong bacotannya begini sudah hari-hari. Tapi Valanir nih, dinosaurusnya belum bocor halus, masih pakai ban tubeless dia Pak. Iya, masih gede aja, pelan-pelan mencoba untuk maju ke depan. Ya kan, missile expert dilempar menuju ke arah Ele, tapi Earl dan juga Ele sudah mulai bersatu menjaga jaraknya kembali. Le, kan masih penuh. Darah memananya Le. Oh, mau tuker lane. Oke, tadi kita lihat ada 4 orang ya dari bagian bawah. Ya saja untuk kali ini Funinya mulai tertangkap basah. Ada 3 player, Cycling Eagle langsung nabrak, tapi Plexusnya berhasil langsung menggocek karena beberapa player yang dimiliki oleh Beletron Era dan mereka semua harus bergerak mundur dengan bersamaan. Hanya saja Earl, bisakah dia selamat dari sergapan yang akan dikeluarkan oleh pemain dari Beletron Era, karena sekarang 4 playernya terus maju ke bagian depan tanpa adanya hambatan yang mereka berikan dari Gepek Basreng. Yap. Apalagi Turtle terakhir sudah muncul tapi dicuekin begitu aja, bahkan Vivalnya langsung gebok gimang menghajar ke arah Cincau yang tertekan. Itu gambar apa tadi, bintang Pak? Ya juga ya Pak ya. Iya kan? Boleh tuh. Oke. Kemudian tuh sekarang nih dari orange buff-nya coba Shell, dia langsung pergi dari situ. Vivalnya masih bisa selamat juga, dia selamat dari area orange buff walaupun tuh orange buff-nya masih gagal untuk diambil, tapi ternyata tidak, malah langsung ditampol begitu saja, gagal untuk pulang, malah menjadi milik dari Gepek Basreng. Waduh, ini satu persatu ya. Emang kalau pemain Kupat tuh gitu, kalau dibiarinin sendirian, jiwa langsung ingin menghancurkan segalanya tuh keluar. Taret rontok semua. Karena sekali gigit itu Taret langsung hilang. Tapi di sini Ele mencoba nge-zoning out seorang Vivian yang juga mencoba untuk memberikan pressure ke arah teman-teman dari geng Kappa. Yap, di area purple buff udah terlihat ada Beletron Era tadi dari kejauhan udah memantau, namun masih berhasil diamankan oleh Sky. Walaupun untuk KDA kali ini 2-3-0 nggak begitu baik ya berbanding dengan Vival yang 3-0-2. 3-0-2 nih ya. Tapi dia kan ada celengan nih Lung. Iya. Kalau sampai sembarangan masuk, at least ngasih celengan. Dana deposito dari GPX Basreng ada di situ BPJS. semua Pak. Benar. BPJS juga. Tapi kita lihat Vivian mencoba untuk memberikan pressure lagi, maju-maju ke depan. Bahkan di sini gila sih, Cincau dari tadi selalu menjadi target dari Beletron Era. Ini benar-benar kayak gak dikasih main di Cincaunya nih. Ini 0-3-0 loh. Emang di mana-mana kita ngelihat Clean selalu berhasil untuk menekan di area gold line, tapi ternyata tidak untuk kali ini, dan juga berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Vivian, tapi ternyata Vivian masih berhasil mundur ke bagian belakang karena mereka tidak mau terlalu overcommit. Masih ada satu romer doang yang mau mereka tuju tadi. Makanya mereka juga ya udahlah mundur dulu gitu. Tadi gigitan, kita lihat mencoba untuk langsung dihajar. Ele-nya menjaga dengan pas-pasnya. Dia udah mulai sekarat banget, bahkan langsung ditumbangkan begitu saja oleh seorang Vival. Taretnya pun langsung digigitin sampai jebol sama Kupa dan juga Popo. Hilang sudah satu inner turret lagi, tapi diversion rotation Earl-nya tertarik masuk ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Yunamu di bagian tengah. Ada invasi lagi yang dilakukan oleh Beletron Era. Viviannya coba lihat berani banget maju sendiri ke bagian depan, tapi ada satu inner turret lagi di area mid yang udah menjadi milik dari Beletron Era. Gini Lung, kalau kita lihat dari geng Gepek Basreng yang punya serangan area of effect yang cukup besar, yang paling cuma Funi. Oke. Itu almost single target, kecuali memang Skyla ya dengan lethal counternya ya.
Kalau dibawa sampai ke late game, apakah Geng Kapak Pasar yang punya hero yang bakal kuat banget di late game gak sih lu? Karena Sky sendiri kan juga untuk nanti ke late game damage-nya juga nggak begitu terlalu gimana ya kok ya. Iya. Plus dia melee, dia harus masuk bagian dalam, berbeda dengan adanya Pakito ya. Mungkin in and out-nya jauh lebih nikmat daripada Balmond itu sih. Cyclone Sweep sekali masuk, kalau emang untuk dash-nya udah dia keluarkan, mau kabur pakai apa? Benar. Kan Caca cuma bisa sekali. Makanya tadi belum bilang bagusan Rafaela ya kan, supaya move speed nambah. Tapi ini dia nih, digerbek lagi Funi yang lagi bersembunyi di sana. Langsung cepet banget pergerakan Satpol Beletron. Waduh, Satpol Beletron lagi sweeping tadi apa gimana? Sweeping, Mbak. Bersembunyi di area orange buff, tapi ternyata malah positioningnya ketahuan, berhasil ditangkap. Sky pun di bagian tengah berusaha untuk bisa menghilangkan wave minion. Walaupun lama-kelamaan nantinya dari Cyclone Sweep itu sendiri kan juga butuh waktu, entah itu ke wave minion ataupun ke player-playernya. Benar. Ini benar-benar harus nungguin momentum sih sebenarnya Pak Pulung. Walaupun ya tadi kayak seperti yang Kolis bilang Pak Pulung, maksudnya nggak ada crowd control area yang cukup gede dari Geng Kapak Pasreng, tapi Lord udah mulai masuk menuju ke arah middle base turret, masih bisa dihalau dengan baik. Di arah top lane pun Kupa terus-terusan menggigit ke arah turretnya. Tapi dari Belton Era sepertinya mencoba untuk langsung menghajar karena Ele yang sendirian di depan. Langsung alpukatnya dibikin jus. Mendadak nih ya Ele ya, sangat pede tadi maju, dia langsung dikeluarkan berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang, tapi ternyata counter yang dilakukan oleh Belton Era jauh lebih menyakitkan. Ada missile expert dikeluarkan untuk base middle turretnya udah berhasil langsung dihilangkan begitu aja. Hanya saja sekarang mulai tertarik, udah ada lagi Detonas welcome ditelan begitu aja. Hilang sudah untuk Sky nya. Akankah kemenangan pertama hadir untuk Belton Era? Karena untuk sekarang Popolnya langsung dipanggil, memanggil Kupa untuk kembali hadir ke pelukannya. Waduh, base-nya ompong. Kita lihat dari Beletron belum mau pulang. Bahkan Funi masih bisa menggunakan Black Shoes-nya. Tapi dari Belton Era masih mencoba untuk menjaga jaraknya kembali karena mereka tidak mau terlalu bernafsu. Apalagi Chell, darahnya juga udah mulai sekarat. Sehingga dia pun harus pulang. Tak ada DPS dari Belton Era membuat mereka langsung reposition kembali. Iya, ini Cinia juga dari tadi ya 218 loh, ngerepotin banget. Tapi untuk L-nya dengan nggak begitu memiliki darah yang cukup banyak, dia pun masih berhasil selamat. Cini, Lui, kalau kita melihat dari keseluruhan tubuh dari Lui ini sendiri ya lemah kayaknya kan, wanita apa gimana gitu pakai selendang gemula ya. Tapi diam disangka lemah, bergerak kau kubuat susah, itulah yang terjadi. Karena diam-diam ya kan tiba-tiba di selebeu pakai dispersion ya kan, rotation paket banget. Tapi Ele-nya masih bisa ngindarin sama guiding wind tuh. Kalau nggak tadi di pass kayaknya bakal dikeroyok sama teman-teman dari Geng Kapak Pasreng. Ditarik ke belakang dan itemnya udah terlihat. Hanya ada War X nih kok yang guna untuk menunjang bagaimana attack ataupun damage yang berhasil ataupun yang bisa dihasilkan oleh Balmond itu sendiri. Sampai mana cuman War X ini aja yang bertahan gitu. Karena memang dia kan juga butuh 8 stack biar move speednya kencang, tambah lagi penetration, tapi sisanya lebih ke durability. Iya ya kan, jadi bisa dibilang dia harus cukup alot untuk menjadi samsak juga nih di depan selain sama Ele. Jadi damage-nya nanti diandelin dari Funi dan juga dari Cincau. Tapi Cincau di sini juga udah ada BOD, Endless Battle, Legion Sword. Nah itu bintang tuh apa sih Pak? Itu yang dari Florin Pak. Iya makanya bingung kok gambarnya kayak bintang. Tidak, itu kayak lollipop gitu Pak, kayak bunga gitu Pak. Oke. Memang kalau di sini ya mata-mata tua kita ya udah nggak terlalu baik lagi ya untuk mencerna gambar yang diberikan oleh Bapak Produser. Ya udah deh kalau begitu, sekarang pertempurannya akankah terjadi di area lot, karena mereka udah pasti kalah level, kalah atribut, kalah dari sisi item, kalah networknya, tapi mental gue yakin mereka belum kalah sejauh ini. Apalagi Mobile Legends seperti kata Profesor KB Pak, only need one momentum untuk bisa membalikan. Kalau sampai ada pergerakan yang kurang disiplin dari Belton Era dan ternyata Geng Kapak lebih disiplin nih, dipanis meta penggaris Pak. Iya, plus dari match yang sebelumnya ya, kalau Pulung ngelihatnya di saat mereka kehilangan dari base turretnya, mereka jauh lebih kuat loh defense-nya Kolios dari GP ini. Apakah mereka harus kehilangan base turretnya dulu untuk bisa memperkuat defense-nya? Bisa jadi. Bisa jadi. Iya kan? Kita kan motivasinya bertambah gitu loh. Karena kan ini udah nggak ada pelindung lagi, berarti kita mainnya nggak boleh sembarangan nih. Harus benar-benar rapi, masuknya juga benar-benar mancing yang juga dengan baik, umpan yang bagus. Oke. Tuh. Nah loh, ini dia Lordnya berbentuk Poseidon kah kali ini, karena ada air yang menyelimuti diri ada sekarang. Lethal Control sudah dikeluarkan Cyclone Sweep-nya, sementara itu kondisi yang berbeda udah langsung berhasil menelan juga ke arah dari Ele dicuekin begitu aja, berhasil mundur ke dia. Secara pertempuran langsung terjadi diversion, rotation terus dikeluarkan, satu player berhasil langsung didapatkan begitu aja. Florinnya udah gak kuat lagi menahan seluruh damage yang dihasilkan oleh pemain dari Belton Era. Cyclone
Dragon Sweep-nya masih terlihat begitu ganasnya. Udah ada Barats keprek juga yang berhasil didapatkan, namun untuk kali ini Glue-nya pun harus menjadi korban tambahan Goliath. Tapi minion juga udah mulai masuk. Bahkan Vivian menggunakan Slick Legal menuju ke arah Funi. Minionnya udah mulai masuk juga, belum mau difokusin sama seorang Cini dan juga Cel. Tapi BC udah mulai dipukulin dan akhirnya The Infinity War Game yang pertama di